Halo semuanya, selamat datang kembali di channel PERT Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas bagaimana sih prosesnya rekrutmen kerja secara remote dari PERT. Karena PERT ini kan menyediakan berbagai lowongan kerja remote untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di US. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas gimana proses rekrutmennya dari awal sampai akhir. Jadi ya, mari kita mulai. Tahapan yang pertama adalah CV submission. Jadi kalian bisa apply langsung sebenarnya di link yang ada di deskripsi ya. Ini gue taruh linknya, jadi silahkan aja dicek. Kalian coba aja dulu apply kerjaan yang emang relevan dengan skill dan pengalaman kalian. Siapin CV terbaik kalian dan pastiin juga udah yang terbaru ya. Kemudian jangan lupa taruh berbagai informasi yang penting dan menggambarkan skill serta pengalaman kalian. Nah, saran gue ditambahin juga ya, jangan lupa taruh berbagai portofolio dari berbagai project yang pernah kalian buat. Gue pernah bikin videonya tentang cara mempersiapkan portofolio dari segi strukturnya. Jadi silakan kalian tonton videonya, itu lebih lengkap lagi, lebih komprehensif. Tapi di sini gue mau bilang jangan lupa pakai portofolio ya. Jadi jangan cuma CV doang gitu. Kemudian langkah kedua, setelah kalian tadi apply gitu ya dan mengisi form yang ada di bagian CV submission tadi, yang linknya gue taruh di kolom deskripsi di bawah, itu diisi semua, dilengkapi. Nah, langkah keduanya adalah virtual introduction. Nah, di tahap ini kalian nanti bakalan dapat kayak link gitu, terus ada kayak pertanyaan-pertanyaan gitu yang harus kalian jawab tapi sambil direkam gitu ya. Nah, kenapa direkam? Karena tim recruiter dari PERT ini kan bakalan ngecek ya gimana cara kalian ngejawab, dan rekaman ini juga nanti akan dilihat nih sama calon perusahaan tempat kalian kerja nanti. Jadi pastiin kalau kalian sudah lolos ke tahap ini, kalian benar-benar harus semaksimal mungkin dan buat jawabnya itu ya juga senatural mungkin ya, jangan dibuat-buat gitu ya. Waktu yang dikasih untuk menyelesaikan proses di tahap kedua ini cuma 2 kali 24 jam. Jadi segera prepare diri kalian pas notifikasi atau informasi kalian lolos di tahap ini itu datang gitu ya. Jadi segera di prepare, segera dipersiapkan gitu ya. Jangan lupa bahwa ini adalah interview yang menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi coba latihan dulu aja untuk bisa jelasin berbagai hal dalam bahasa Inggris, atau at least ya kalian bisa jelasin diri kalian pakai bahasa Inggris lah ya, itu udah minimal banget. Tapi hopefully sih kalian yang udah nonton video ini, yang udah tertarik dengan kerja remote, semoga gue asumsikan kalian sudah mengerti dan sudah bisa berdiskusi, sudah bisa bertanya jawab, sudah bisa menjelaskan dengan bahasa Inggris. Karena kan nanti kerjanya sama orang Amerika, ya udah pasti harus pakai bahasa Inggris, masa pakai bahasa kalbu ya kan. Nah, kalau tadi kalian sudah menyelesaikan tahapan proses di virtual introduction dan lolos, proses selanjutnya di rekrutmen ini adalah assessment. Nah, di assessment ini kalian bakal dites lah ya secara teknis gimana kemampuan kalian. Ini pun sebenarnya nggak di semua posisi ya, palingan cuma di posisi-posisi yang emang harus ada kemampuan teknis aja gitu ya, kayak graphic designer atau video editor gitu ya. Nanti bakalan dikasih use case gitu ya yang kalian harus kerjain gitu. Kalau misalnya kalian adalah video editor gitu ya, pasti ngedit video gitu nanti di tesnya atau di assessmentnya. Dan kalau misalnya kalian graphic designer ya nanti kalian dites gitulah, mungkin disuruh desain A atau desain B. Jadi ya dipersiapkan dengan baik, dikerjakan dengan semaksimal mungkin, dan dikeluarkan seluruh potensi, skill, dan kemampuan kalian dan dikerjakan sebaik-baiknya. Tahapan selanjutnya, jika kalian sudah lolos tadi dari assessment, adalah recruiter call. Nah, di recruiter call ini kalian akan masuk di fase interview ya. Jadi udah bukan lagi tes-tes lagi, udah mulai masuk ke interview oleh recruiter internal PERT. Dimana di sini kalian akan lebih digali lagi secara kompetensi gitu ya, dan juga secara pengalaman kalian dan berbagai diskusi lainnya. Termasuk juga kalian bisa tanyain tuh berbagai hal yang mungkin masih belum jelas, kayak misalnya jam kerjanya, terus nanti kerja kalau diterima bakalan di perusahaan apa, terus informasi perusahaannya kayak gimana, dan masih banyak lagi lah. Mungkin kalian bisa tanyain juga di sini ya. Jadi sekalian aja ditanyain di interview ini, karena gue yakin kalian pasti punya banyak pertanyaan, karena kan kerjanya remote ya, jadi gak bisa ketemu langsung dengan si pemilik perusahaan atau atasan kita. Jadi silakan ditanyain di sini, jadikan diskusi yang menarik dan disiapkan juga pertanyaan-pertanyaan itu apa aja gitu ya. Nah, kalau kalian tadi sudah melewati recruiter call ya, atau interview dengan recruiter internal PERT, dan kalian lolos, proses selanjutnya adalah kalian akan mengikuti yang dinamakan dengan client interview. Setelah kalian lolos dari interview tadi ya bareng rekruter internal dari PERT, kalian akan interview sekali lagi dengan pihak perusahaan tempat kalian bekerja nantinya. Nah, ini juga jadi kesempatan emas sebenarnya ya buat kalian untuk dilihat langsung sama pihak perusahaan nih. Biasanya nih ada orang HR juga mungkin, atau ada bosnya gitu ya, atau ada pemiliknya gitu ya, atau ada atasan langsung kalian, user kalian gitu. Nah, disinilah kesempatan kalian untuk menunjukkan rasa antusias kalian gitu ya untuk kerja di perusahaan tersebut. Dan ini juga bisa diskusi banyak ya sebenarnya ya, karena ini kan pihak perusahaan gitu ya.
Kalian bisa tanyain berbagai hal teknis terkait di pekerjaan kalian, kayak bagaimana workflow-nya, kemudian peranan kalian di situ apa aja, kemudian apa saja yang diperlukan atau dipersiapkan dalam melaksanakan pekerjaan secara remote ini. Jadi langsung aja ditanyain karena ini adalah pihak perusahaannya. Jadi banyak sekali yang bisa kalian tanyain sebenarnya ya. Jadi pastinya disiapkan juga pertanyaan-pertanyaannya supaya diskusinya lebih mengalir. Tahapan ke-6 ini disebutnya, kalau di internal kita disebutnya paired gitu ya, atau kalian sudah lolos lah, udah melewati segala fase di 5 step tadi atau di 5 proses tadi. Jadi finally ya, setelah kalian sudah melewati berbagai proses tadi ya, assessment, terus interview, ini baru deh nanti kalian kalau misalnya udah lolos, kalian akan dapat offering. Nah di sini kalian karena udah dianggap lolos, ini benar-benar tergantung ya nanti ya dari kalian itu ya, offeringnya mau diambil atau enggak. Pastikan untuk mempertimbangkan berbagai faktor ya, nggak cuma soal salary. Dan semoga buat kalian yang udah nonton video ini dan udah apply di Paired ya, melalui link yang ada di kolom deskripsi di bawah, kalian bisa lolos lah ya sampai tahap offering, gue doain ya. Nah jadi gimana, udah cukup jelas kan ya? Jadi buat kalian yang mungkin tertarik untuk apply kerja secara remote di perusahaan-perusahaan yang ada di US, sekali lagi silahkan cek lowongannya yang linknya udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Disesuaikan aja dengan skill dan pengalaman kalian dan semoga berhasil, gue doain ya. Dan jangan lupa juga di follow sosial media Paired Indonesia di Instagram, di TikTok, dan juga di LinkedIn buat dapetin berbagai update seputar kerja remote. Oke, mungkin itu aja untuk video gue kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga berikan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah. Dan diaktifkan juga tombol notification-nya biar kalian gak ketinggalan saat ada video-video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.